Halo, perkenalkan nama saya Okterlena. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila bagi generasi muda. Kalau saya pribadi melihat, Pancasila itu tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari perjuangan dan pemikiran panjang para pendiri bangsa yang benar-benar ingin mencari dasar yang bisa menyatukan semua rakyat Indonesia yang sangat beragam. Dalam modul MK WN 4110 Pancasila Universitas Terbuka Unit 1 halaman 10 sampai dengan 18 dijelaskan bahwa proses ini dimulai sejak sidang BPUPK pada Mei 1945, di mana muncul berbagai pandangan tentang dasar negara. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan I.R. Soekarno punya pandangan yang berbeda, tapi semuanya bertujuan sama, menemukan dasar yang bisa mempersatukan bangsa yang majemuk ini. Nah, yang paling menarik bagi saya adalah pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal dengan sebutan lahirnya Pancasila. Dalam pidato itu, Soekarno menawarkan 5 dasar, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Dari situlah kemudian dirumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dan akhirnya disahkan secara resmi oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menjadi dasar negara kita, Pancasila. Kalau dipikir-pikir, proses itu luar biasa. Tidak semua bangsa punya sejarah lahirnya dasar negara yang begitu demokratis dan penuh kompromi seperti kita. Bayangkan saja, para pendiri bangsa bisa berdebat keras, tapi tetap memilih jalan musyawarah demi persatuan. Menurut saya, di situ terlihat jelas nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya: persatuan, musyawarah, toleransi, dan semangat kebersamaan. Dari peristiwa lahirnya Pancasila itu, saya belajar bahwa perbedaan bukan halangan untuk bersatu. Asalkan kita punya tujuan bersama. Para tokoh pendiri bangsa rela menurunkan ego dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Misalnya, ketika sila pertama dalam Piagam Jakarta yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu menunjukkan betapa besar toleransi dan jiwa kebangsaan mereka. Dan mereka sadar Indonesia ini bukan hanya milik satu golongan saja, tapi milik bersama. Kalau dikaitkan dengan kehidupan generasi muda sekarang, menurut saya semangat itu sangat relevan. Di zaman digital seperti sekarang, seringkali kita gampang banget terpecah karena hal-hal sepele. Entah karena pendapat di media sosial, beda agama, suku, atau pandangan politik. Padahal kalau kita meneladani semangat para pendiri bangsa dulu, mestinya kita bisa lebih bijak dan bersikap lebih menghargai perbedaan.
Sebagai anak muda, saya punya tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma dihafal, tapi benar-benar dijalankan. Misalnya, dengan bersikap adil ke teman, tidak gampang menilai orang lain dari latar belakangnya, dan tetap menghormati keyakinan orang lain. Hal-hal kecil seperti ini sebenarnya bentuk nyata penerapan nilai Pancasila. Intinya, dari sejarah lahirnya Pancasila, saya pribadi belajar bahwa persatuan dan toleransi adalah kekuatan terbesar bangsa ini. Kalau dulu para pendiri bangsa bisa bersatu dalam perbedaan demi kemerdekaan, maka sekarang tugas kita sebagai generasi muda adalah menjaga dan meneruskan semangat itu untuk kemajuan Indonesia. Sekian video dari saya. Terima kasih.